Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanza Zaira Ramadhani dari kelas 12 IPA 4, absen 15. Di sini saya akan menjelaskan tentang kolonialisme dan imperialisme. Pengertian kolonialisme. Kolonialisme berasal dari bahasa Latin kolonia yang artinya tanah, tanah permukiman atau jajahan. Secara istilah, kolonialisme adalah upaya yang dilakukan untuk memperluas wilayah oleh negara-negara penguasa dalam rangka menguasai suatu daerah atau wilayah untuk mendapatkan sumber daya. Kolonialisme umumnya dilakukan oleh negara-negara yang memiliki kekuatan lebih dibandingkan dengan negara lain. Contohnya, Spanyol yang menguasai wilayah Filipina dan Kolombia. Terus ada Belanda yang menguasai wilayah Indonesia. Lalu ada Inggris yang menguasai wilayah India dan Semenanjung Malaya. Lalu pengertian imperialisme. Imperialisme berasal dari bahasa Latin imperare yang artinya menguasai. Secara istilah, imperialisme berarti upaya untuk memegang kendali pemerintahan dari negara lain yang bertujuan untuk menguasainya dalam memperoleh kekuasaan atau keuntungan dari negara yang dikuasainya. Imperialisme sudah ada sejak abad ke-18. Pada awalnya dicetuskan oleh Benjamin Disraeli yang merupakan Perdana Menteri Inggris saat itu. Lalu ada jenis-jenis kolonialisme. Yang pertama, ada koloni eksploitasi. Koloni eksploitasi adalah penguasaan suatu wilayah dengan maksud melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam yang ada di wilayah tersebut. Eksploitasi dilakukan untuk kepentingan negara penguasa dengan menguras habis sumber daya daerah jajahan. Yang kedua, ada koloni penduduk. Koloni penduduk adalah penguasaan suatu wilayah dengan cara menyingkirkan penduduk asli untuk digantikan oleh para pendatang. Koloni penduduk mengakibatkan kedudukan penduduk asli menjadi terabaikan. Lalu yang ketiga ada koloni deportasi. Koloni deportasi adalah penguasaan wilayah untuk digunakan sebagai tempat pembuangan bagi orang-orang yang dipinggirkan atau narapidana yang tidak dapat ditangani atau diurus oleh pemerintahan negara yang membuangnya. Selanjutnya ada jenis-jenis imperialisme. Yang pertama ada imperialisme kuno. Imperialisme kuno adalah imperialisme yang muncul sebelum revolusi industri di Inggris dan dilatar belakangi oleh 3G. Nah, 3G itu gold, berarti mencari keuntungan dengan mengumpulkan bahan dan barang berharga. Lalu ada glory, berarti menyebarkan kekuasaan seluas-luasnya. Sementara gospel berarti penyebaran agama yang dianut bangsa barat saat itu, yaitu Katolik. Nah, imperialisme kuno ini menekankan perluasan wilayah suatu negara melalui penaklukan negara-negara lain. Yang kedua ada imperialisme modern. Imperialisme modern adalah imperialisme yang berlangsung setelah revolusi industri pada abad ke-19 sampai akhir Perang Dunia Kedua. Nah, tujuan imperialisme modern untuk penguasaan bahan baku industri dan perluasan wilayah pasar untuk memasarkan hasil industrinya. Nah, artinya imperialisme modern ini lebih karena motif ekonomi. Yang ketiga, ada imperialisme ultramodern. Imperialisme ultramodern adalah imperialisme yang berlangsung setelah Perang Dunia Kedua sampai sekarang. Imperialisme ini menekankan penguasaan mental, ideologi, dan psikologi suatu negara kepada negara lain. Nah, selanjutnya ada latar belakang kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Kolonialisme dan imperialisme berkembang sejak abad ke-15 oleh bangsa Eropa ke berbagai wilayah, termasuk Indonesia. Faktor utama kolonialisme dan imperialisme itu adalah Perang Salib dan jatuhnya Konstantinopel oleh Turki Utsmani atau otonom pada tahun 1453. Nah, jalur perdagangan Asia Eropa yang melewati jalur tengah kemudian ditutup. Hal tersebut memaksa bangsa Eropa untuk mencari jalur perdagangan baru berbekal kemajuan teknologi pelayaran. Selain itu, terdapat
beberapa faktor yang mendorong bangsa Eropa untuk melakukan kolonialisme dan imperialisme. Yang pertama, ada jatuhnya Konstantinopel yang seperti kita tahu. Jatuhnya Konstantinopel oleh Turki Utsmani membangkitkan semangat penakluk terhadap pemeluk agama Islam. Tidak hanya itu, mereka memiliki keingintahuan untuk mempelajari alam semesta, kondisi geografis, dan kehidupan bangsa-bangsa lain. Yang kedua, ada rempah-rempah. Nah, rempah-rempah juga menjadi alasan lain bagi bangsa ini untuk melakukan penjelajahan. Mengingat harganya yang tinggi di pasar Eropa, mereka ingin memperoleh keuntungan dan kekayaan sebanyak mungkin. Mereka juga memiliki ambisi yang sudah kita tahu nih, teman-teman, yaitu 3G, Gold, Glory, dan Gospel. Gold berarti mencari keuntungan dan mengumpulkan bahan dan barang berharga. Glory berarti menyebarkan kekuasaan seluas-luasnya. Sementara gospel berarti penyebaran agama yang dianut bangsa barat saat itu, yaitu agama Katolik. Nah, kolonialisme dan imperialisme di Indonesia bermula dari bangsa Portugis. Ekspedisi yang mereka lakukan pertama kali dipimpin oleh Vasco da Gama bersama krunya. Vasco da Gama berhasil berlayar hingga mendarat di Kalkuta, India. Nah, sayangnya ia berpendapat bahwa India bukanlah negara penghasil rempah-rempah yang mereka cari. Mengikuti jejak Da Gama, Alfonso melaksanakan ekspedisi lanjutan. Ia dan krunya berhasil mencapai Malaka. Nah, bangsa Spanyol juga mengikuti Portugis dalam pencarian rempah-rempah. Ekspedisi yang dilakukan oleh Christopher Columbus sayangnya belum menemukan daerah penghasil rempah-rempah. Hal tersebut kemudian mendorong Magelhanes untuk melakukan pelayaran yang sama. Kapal Magelhanes tiba di Kepulauan Maluku yang kaya dengan rempah-rempah. Sementara itu, ekspedisi Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman ketika tiba di Banten, ia dan krunya disebut baik nih oleh Sultan Abdul Mufakir Mahmud Abdul Qadir. Tapi Belanda berniat untuk memonopoli pasar di sana. Hingga akhirnya Belanda diusir. Lalu Belanda kembali lagi pada tahun 1598 dengan tujuan berdagang. Tapi mereka menyebar dari Banten hingga ke Maluku. Nah, lalu ada tujuan dari kolonialisme dan imperialisme nih. Yang pertama, tujuan kolonialisme. Tujuan kolonialisme meliputi eksploitasi ekonomi terhadap penduduk dan sumber daya alam di koloni, lalu penciptaan pasar baru bagi penjajah, dan perluasan cara hidup penjajah ke populasi di luar batas negaranya. Kolonialisme nih berkaitan erat dengan imperialisme. Lalu ada tujuan dari imperialisme. Tujuan dari imperialisme adalah menambah hasil ekonomi. Negara-negara imperialis biasanya ingin memperoleh keuntungan dari negara yang mereka kuasai karena sumber ekonomi negara mereka tidak mencukupi. Nah, lalu apa sih dampak kolonialisme dan imperialisme di Indonesia? Yang pertama, berhasil menetapkan beberapa kawasan administratif dan dikepalai oleh beberapa pejabat. Yang kedua, adanya tanam paksa yang merugikan rakyat. Yang ketiga, ada pemberlakuan pajak yang masih digunakan hingga sekarang dan munculnya perbankan pertama di Indonesia yang sekarang terkenal sebagai Bank Indonesia atau BI. Lalu yang keempat, ada pergeseran sistem feodal menuju sistem kapitalis, di mana sistem ini tidak sesuai di Indonesia. Sekarang, pergeseran budaya masih sangat terlihat, misalnya budaya kebarat-baratan nih yang ada di Indonesia. Lalu yang terakhir, banyak sekolah yang didirikan pada masa kolonialisme. Selanjutnya, ada respon bangsa Indonesia terhadap imperialisme dan kolonialisme. Ada 4 aspek utama yang terjadi di Indonesia setelah merespon sistem kolonialisme dan imperialisme, antara lain ekonomi dan politik, sosial dan budaya, seni dan sastra, serta pendidikan. Simak penjelasannya. Yang pertama, ada aspek politik dan ekonomi. Kebijakan monopoli perdagangan bangsa Portugis membuat Sultan Hairun memimpin perlawanan rakyat Ternate terhadap mereka.
Sayangnya, Sultan Hairun berhasil ditangkap dan dihukum mati oleh bangsa Portugis pada tahun 1570. Meski demikian, perlawanan Kesultanan Ternate tidak berhenti di situ. Perjuangan Sultan Hairun kemudian dilanjutkan oleh Sultan Baabullah. Di bawah kepemimpinan Sultan Baabullah inilah, Kesultanan Ternate berhasil mengusir bangsa Portugis dan Maluku pada tahun 1575. Bangsa Portugis yang terusir dari Maluku ini kemudian menyingkir ke Pulau Timor dan berkuasa di Timor Timur hingga menjelang akhir abad ke-20. Lalu ada aspek sosial dan budaya. Gerakan sosial ini adalah bentuk protes dan perlawanan atas peraturan Belanda yang tidak adil, serta rasa tidak puas atas kondisi sosial dan ekonomi yang kurang memberikan tempat bagi kehidupan bagi para pelaku dan pendukung gerakan sosial ini. Gerakan sosial ini muncul di kalangan petani yang merasakan ketidakadilan karena praktik penjualan atau pemberian hadiah tanah oleh pemerintah Belanda kepada perseorangan atau swasta yang kemudian menjadi tuan tanah. Tanah inilah yang kemudian menjadi tanah partikelir atau swasta. Para tuan tanah tersebut merasa memiliki hak untuk menindas penduduk yang ada di tanah partikelir mereka. Penduduk di tanah tersebut diharuskan menyerahkan hasil garapan mereka dan memeras tenaga mereka selayaknya budak. Lalu ada aspek seni dan sastra. Mas Marco merupakan keturunan priai rendahan di Cepu, Blora, Jawa Tengah. Mas Marco bergabung dengan Medan Priai yang menjadi surat kabar yang menyuarakan pemikiran pribumi terpelajar. Medan Priai ini kemudian dipimpin oleh Tirto Adi Suryo. Saat bekerja di Medan Priai, Mas Marco bertemu dengan Ki Hajar Dewantara dan Dogus Dekar yang kemudian menjadi bagian dari Indis Partij. Lewat tulisan-tulisannya, Mas Marco mengajak kaum terdidik Indonesia pada masa itu untuk membangun kesadaran politik masyarakat pribumi, untuk bergerak melawan pemerintahan kolonial dan kesetaraan dan solidaritas. Tulisan-tulisannya inilah yang kemudian membuat Mas Marco ditangkap dan dibuang oleh pemerintah kolonial ke Bovendiguel, Papua pada tahun 1926. Mas Marco kemudian meninggal di sana pada tahun 1932 karena terkena malaria. Nah, yang terakhir ada aspek pendidikan, salah satu perjuangan paling penting dalam melawan kolonialisme dan imperialisme Belanda. Para tokoh pendidikan di masa penjajahan Belanda membangun sekolah-sekolah swasta untuk memajukan pola pikir dan menumbuhkan semangat nasionalisme masyarakat pribumi. Sekolah-sekolah swasta ini kemudian dianggap sebagai sekolah liar oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda karena dianggap mengancam kedaulatan dan kekuasaan mereka di Indonesia. Dua di antara sekolah swasta yang dibangun pada masa itu adalah Indis Netherlands School Kayu Tanam, didirikan di Kayu Tanam, Padang, lokasinya ada di Padang, dan yang satu lagi ada Taman Siswa, didirikan pada tanggal 3 Juli 1922 oleh Ki Hajar Dewantara di Yogyakarta. Nah, segitu saja penjelasan dari saya mengenai kolonialisme dan imperialisme. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.